Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan diisi oleh tilawah yang akan dibacakan oleh saudara kita Bang Lalu Rizky selaku Ketua Progres. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Jazakallah atas waktu yang sudah diberikan. Pertama-tama saya ingin menyapa seluruh audiens dan terkhusus kepada pemateri kita pada sore hari ini. Ahlan wa sahlan Ustaz Nasir Akbar, MEC, yang sudah berkenan untuk insya Allah akan memberikan materi pada sore hari ini. Insya Allah akan saya bacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 154 hingga 157. Terdengar ya suaranya? Terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakallahu khairan Bang Rizky atas bacaannya, semoga kita dapat mengambil faidah darinya. Kemudian untuk materi kali ini materi yang cukup menarik yang berjudul COVID-19 from Theological Perspective. Sebagaimana kita ketahui, virus COVID ini memberikan dampak yang sangat besar kepada banyak aspek, di antaranya ekonomi dan yang lainnya. Namun perlu diketahui juga dalam melihat COVID ini perlu juga kita untuk mengetahui bagaimana pandangan teologikal atau agama dalam menghadapi virus COVID ini. Apakah kita harus takut seakan-akan COVID ini adalah musibah akhir zaman atau mungkin kiamat yang akan mengakhiri kehidupan manusia, sehingga kita tidak
melakukan aktivitas apapun, atau malah kita menganggap COVID ini hanya sesuatu yang ringan, sehingga kita tidak menanggapi anjuran pemerintah dalam melakukan social distancing dengan mengatakan buat apa takut ke COVID gitu kan, virus COVID, takut hanya kepada Allah ya sob. Nah, ini materi yang cukup menarik, dan materi kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Nasar Akbar MEC selaku Kaprodi jurusan Ekonomi Syariah Institut Islam Tazkiyah. Sekedar memberikan background pendidikan beliau merupakan lulusan Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang sudah terkenal. Kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikan S1-nya di Stay Tazkiyah jurusan Islamic Economic Department. Lalu beliau melanjutkan pendidikan magister beliau di Universitas Islamic University Malaysia, International Islamic University Malaysia, jurusan ekonomi. Selanjutnya untuk kami persilahkan kepada Ustadz Nasar untuk menyampaikan materi. Falyatafadhal alaihi masykuran majura. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, saya sangat tersanjung, sangat bahagia dan bangga kepada progres yang di tengah PJJ ya, perkuliahan jarak jauh, kalian ada di rumah, tersebar di berbagai daerah, tapi masih melaksanakan kajian. Masya Allah. Baik. Semangat inilah yang saya sangat bangga sekali dengan progres. Jiwanya untuk terus belajar, semangat untuk terus mendalami agama dan ekonomi, semangat untuk berbagi, itu terus berjalan. Alhamdulillah. Saya lihat lalu juga masih segar. Bashir tidak terlihat wajahnya, tapi saya yakin Bashir sangat senang sekali berada di rumah sekarang. Alhamdulillah di sini juga hadir. Saya itu Bashir. Saya juga lihat di sini ada yang sudah lulus dari Tazkiyah. Aduh, ini saya lihat ada Kak Hanan nih, angkatan 13. Masya Allah. Mohon maaf, bukunya belum terkirim ya Hanan ya, buku tafsir ekonomi. Harus ngambil dulu di kampus. Kemudian ada siapa lagi di sini? Ada Kak Irni yang baru lulus. Masya Allah. Ada Bang Tufel. Ada Wahyudi, ada Kak Wahyudi. Mahasiswa terbaik. Mahasiswa terbaik nih. Mantap nih. Ada Tufel, ada Pak Yasir, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini dosen teladan nih beliau nih. Ahlan, Pak Yasir. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Belajar Syekh. Sudah hadir saya. Baik, saya dapat amanah ya, judul yaitu COVID-19 from Theological Perspective. Ini judul bukan dari saya, ini judul dari panitia ya. Mudah-mudahan saya bisa membahasnya dengan baik, karena ini perspektifnya dari ilmu tauhid ya. Tapi karena background saya adalah ekonomi, tentu ada singgungan-singgungan yang akan coba kita bahas.
Next. Makna tauhid kita awali dengan apa itu tauhid? Wahada iwahidu tauhidan. Ada dua makna secara bahasa, yaitu menyatukan dari beberapa hal dijadiin satu, itulah tauhid. Ada makna yang kedua secara bahasa, yakni meyakini sesuatu itu esa, tunggal. Ini secara bahasa. Secara istilah adalah ibadatullahi wahdahu la syarikalah ma'a ma yatadammanuhu min annahu la rabba syai'in mumkinat siwahu. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan tauhid adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak punya la syarikalah, nggak punya partner. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya, dia adalah Tuhan yang esa, tidak ada partner. Ma'ama yatadammanuhu min annahu la rabba li syai'in minal mumkinat siwahu. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali dia. Itulah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dimaksud dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak, yang patut untuk disembah. Menurut Syekh Abdullah Al-Ghaniman, ini Syekh di Madinah, wa ifraduhu ta'ala bil ibadah allati taddammanu ghayatul hubbi wa muntaha, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, yang mana terkandung di dalamnya ghayatul hubbi wa muntaha. Jadi kita itu rasa senang, rasa bahagia, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ghayatul dzilli wa aqsah, dan kita pun berusaha sekuat tenaga dalam hal mencapai target tersebut, wal inqiyad di amrih wa taslim lah, dan juga kita patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tertulis dalam teks bahasa Arab, karena belum sempat untuk menerjemahkan. Mungkin Basir nanti nampaknya yang bisa menerjemahkan. Allah. Jadi ilmu tauhid sama dengan ilmu akidah. Dua-duanya ini sama. Jadi ada ilmu akidah, ada ilmu tauhid. Menurut salaf, menurut ahlu sunnah, duanya ini adalah istilah yang sama saja. Walaupun ada yang mencoba membedakan bahwasanya akidah itu lebih luas dibandingkan dengan ilmu tauhid. Lantas apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid? Jadi sebelum kita membahas COVID dari perspektif tauhid, kita harus tahu dulu apa itu tauhid. Ilmu tauhid adalah al-idrak al-jazim, yaitu mengetahui secara pasti. Yang punya ilmu itu adalah mengetahui secara pasti. Dia lebih tinggi daripada sekedar zon. Zon itu dugaan yang kuat, tapi ilmu itu di atasnya, al-idrak al-jazim, mengetahui dengan yakin, mengetahui dengan benar, dengan pasti, dengan tegas, al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan kenyataan yang terjadi, andalilin bin firadillah. Ini dari dalil. Jadi untuk mengetahui hal tersebut itu berdasarkan dalil-dalil bin firadillahi ta'ala bil ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala harus diesakan dalam hal ibadah, yaitu hanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ma'a infiradihi fi dzatih, dengan bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya dal fi dzatih, zat satu-satunya, tidak ada yang lain, wa asma'ih, nama-namanya, sifat-sifatnya, af'alnya. Ini saya ambil dari Muhammad Yusri, Dr. Muhammad Yusri. Al-idrak al-jazim al-mutabiq lil waqi'. Tauhid, dan ini yang sebagaimana kita pelajari di matrikulasi ya,
Ini tauhid terbagi ke dalam 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada 3 hal ini. Apakah kita sebenarnya harus mengetahui ada terbagi 3? Sebenarnya tidak harus. Tapi yang jelas kita mengamalkan bahwasanya kita beribadah kepada Allah, Allah yang Maha Esa. Tapi kalau kita memiliki ilmu, tentu akan jauh lebih mantap lagi keimanan kita. Lanjut. Tauhid uluhiyah dan COVID-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini adalah landasan daripada tauhid uluhiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah. Jadi kalau masih menyembah Donald Trump, masih menyembah COVID-19 ya. Ini dipertanyakan uluhiyah kita ini. Masih menyembah dolar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang sekiranya melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya seakan-akan kita itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat ternyata main game. Berarti tandanya apa? Nah, itu ya. Jadi kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukannya dengan yang lain. Yang ekstrim tentunya adalah berbuat syirik ya. Syirik yaitu mensekutukan Allah, menyembah selain Allah, menyembah bebatuan, menyembah berhala, menyembah matahari, padahal semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan COVID-19, saya ingin bertanya, adakah ibadah wajib yang tidak dilaksanakan karena COVID-19? Ada atau tidak? Enggak ada ya. Nggak ada ya, lalu ya? Enggak ada sih, Pak. Masih berjalan kok. Enggak ada wajib, Pak. Ibadah wajib masih berjalan. Hanya formatnya kayaknya yang berubah ya. Sholat Jumat. Nah, ini mungkin ya yang sholat Jumat. Sholat Jumat yang hukumnya wajib tidak ada, tapi diganti dengan sholat zuhur. Tapi kita tetap melaksanakan kewajiban sholat zuhur. Formnya berubah, kita tidak lagi ke masjid. Kita tidak lagi melaksanakan sholat Jumat. Di Sentul ini semua masjid udah tutup mulai minggu ini. Karena Babakan Madang sudah mulai masuk zona merah ya. Ada yang masih di Sentul? Alhamdulillah ada di rumah semua nih. Baik, apakah cara beribadah kita berbeda karena COVID-19? Iya, tadi disebut ya. Kita yang biasanya ke masjid, akhirnya di rumah. Ini terawih bentar lagi. Terawihnya di mana nanti? Di rumah. Biasanya buka puasa di masjid, apalagi para pencari takjil. Para pencari buka puasa di masjid-masjid. Saya nggak tahu kalau di rumah. Ahlan Pak Fir. Ya, Pak Fir. Apakah cara beribadah kita berbeda karena COVID-19? Kemudian apakah wabah ini membuat ibadah kita bertambah atau berkurang? Ini yang paling penting. Beda, yakni ketika kita biasanya ke masjid, kita sekarang ada di rumah. Apakah wabah ini? Oke, baik.
Apakah wabah ini membuat ibadah kita bertambah atau berkurang? Ini pertanyaan yang paling besar. Kita misalnya yang sudah bekerja, kami dengan adanya work from home, kerja di rumah, itu apakah ibadah kita bertambah atau berkurang? Ngajinya nambah enggak? Kerjanya, produktivitasnya nambah atau enggak? Kalau kita bekerja di kantor kan 8 jam. Produktivitasnya terukur. Nah, ini kalau di rumah, ini produktivitas kita bertambah atau tidak? Kan itu juga bagian daripada ibadah kita. Belum lagi ibadah mahdoh, sholat zuhur, apakah kita berjamaah dengan keluarga kita, atau kita sholat sendiri-sendiri. Alhamdulillah di tengah COVID ini, kita masih terus bisa melaksanakan ibadah di rumah. Baca Qur'annya, waktu luang makin banyak. Kemudian waktu untuk nulis, nah ini Pak, ada Ustadz Nurizal di sini yang hadir. Masya Allah, beliau produktif sekali karena setiap hari beliau nulis satu artikel dan dipublikasi di berbagai media. Luar biasa. Mumtaz. Al-Ustadz Nurizal. Beliau adalah teladan kita, dosen teladan. Bagaimana beliau memanfaatkan waktunya untuk menulis artikel berbagi ilmunya tentang kajian-kajian salaf. Dan ini juga bagian dari ibadah saya sendiri pribadi untuk sharing dengan semua yang hadir di sini. Baca ngaji kita, ibadah kita harus kita ukur, kita muhasabah, kita bertambah atau berkurang. Nah, ini tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita pandang COVID-19 dari masalah uluhiyah, bahwasanya COVID-19 ini janganlah mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hal ini menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, disangga langsung, nggak ada masalah. Tauhid rububiyah dan COVID-19. Dalam tauhid rububiyah, saya sebutkan di sini adalah surah Al-Mu'minun ya. Rububiyah. Rububiyah itu bahwasanya Allah adalah Rabbu kulli syai'. Bahwasanya Allah lah yang memiliki segala sesuatu, Allah lah yang tuan rumahnya segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, langit, dan di antara keduanya. Dalam hal ini, kaum musyrik ternyata juga mengetahui hal tersebut. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Coba Bashir dibaca ayatnya, Bashir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah apakah kamu ingat? Selanjutnya, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'azim. Katakanlah siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Mereka menjawab milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Qul man biyadi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka akan jawab milik Allah. Maka katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Al-Mu'minun ayat 84 dan sampai 89. Syukran ya Basir, jazakallah khairan. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah milik siapa
Semua yang ada di bumi, di dalamnya, ini milik siapa? Mereka tahu bahwasanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki langit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka ditanya, kenapa kalau demikian kamu nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kamu bisa tertipu? Nah, itulah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, bahwasanya mereka kaum musyrikin itu mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Saat ini kalau para ilmuwan sering bingung melihat ciptaan Allah yang demikian rupa, melihat langit, melihat bumi, bingung mereka. Siapa yang menciptakan semua ini? Kedalaman laut, kita nggak sampai itu. Sedalam apa kita mempelajari laut? Marijuana itu misalnya. Kemudian langit misalnya, sampai mana kita bisa menjelajah, mengeksplor langit-langit, bintang-bintang yang kita ini. Kita lanjutkan. Apa hubungannya dengan COVID-19? Next. COVID-19 adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikroba-mikroba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yastahi ayyadhiba mathalan ma ba'udatan fama fawquha. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan bahwasanya Allah tidaklah malu untuk memberikan kisah tentang atau membuat penciptaan nyamuk. Memberikan permisalan tentang nyamuk. Nyamuk yang sedemikian kecil, ini kok bisa terbang, kok bisa bertebaran. Ini tentu ada ilmu-ilmu yang kita sampai sekarang mungkin belum begitu memahami. Demikian juga yang lebih kecil sekarang, Masya Allah. Yang lebih kecil yaitu dan tidak nampak. Apa itu? Virus. Ini adalah penyakit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya likulli da'in dawa, setiap penyakit itu punya obatnya. Fa'ida usiba dawa'ud da'i, apabila sudah diberikan obatnya, bara'a bi'idnillahi azza wa jalla, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyakit, siapa yang menurunkan penyakit, yang mengangkat penyakit? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain, innallaha ta'ala anzalad da', Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit. Jadi yang menurunkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghadirkan COVID-19 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadawa waja'ala likulli da'in dawa. Dan Allah menciptakan setiap sesuatu penyakit itu ada obatnya, pasti ada obatnya. Fatadawaw, maka berobatlah, wala tadawaw bil haram, dan janganlah kalian berobat dengan hal-hal yang haram. Jadi selama ada yang halal, jangan kita menggunakan yang haram. Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, tentu itu adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Itu harus menjadi patokan kita bahwasanya COVID-19 adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia adalah makhluk, maka kenapa kita harus begitu takut kepada makhluk ini? Tentu kita harus menghindari, tentu kita harus berupaya, tetapi kita harus memahami bahwasanya COVID-19 adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan. Next. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Sekarang saya minta Lalu atau siapa di sini yang hadir untuk membacakan? Lalu hadir? Lalu? Atau pengantin baru Raffi? Raffi?
Baik. Wahyudi. Insyaallah Ustaz. Tafadhal Wahyudi. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 180. Jazakallah khairan Wahyudi, mahasiswa terbaik, alumni terbaik Tazkiyah tahun 2019. Dan Allah memiliki asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna, maka kita hendaklah berdoa dengan menggunakan asma-asma tersebut. Dan kita selalu melantunkan ini di Tazkiyah, yaitu asmaul husna. Silakan dilanjutkan, next. Asmaul husna ada 99. Saya yakin yang hadir di sini hafal semua. Mudah-mudahan, insyaallah, amin. Saya coba ambil 4 setidaknya ya, 4 hal. Yang pertama adalah 4 nama ya, yang saya maksud di sini adalah 4 nama. Yang pertama adalah Al-Qadir. Allah Maha Kuasa membuat perekonomian dunia lesu dan berantakan. Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Coba kita lihat perekonomian yang begitu sistematis, perekonomian yang begitu masif, hancur, lesu, berantakan. Gara-gara virus yang tidak terlihat. Hal-hal yang tidak terlihat, yakni virus corona, yakni COVID-19. Harga minyak turun drastis, yang dulu kita sempat mengalami sampai $100 per barel, sekarang minus $2 atau bahkan lebih, sempat menyentuh minus $8 per barel. Bayangkan, harga minyak dunia bisa turun sedemikian rupa. Perekonomian lesu. Dan dikatakan bahwasanya ekonomi sekarang adalah lebih buruk dibandingkan dengan the Great Depression pada tahun 1930. Jadi perekonomian berantakan. Allah dengan mudahnya untuk membuat ekonomi manusia yang begitu materialistis, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan, "Hei manusia," kira-kira seperti itu ya. Ingat bahwasanya ekonomi ini bisa saya luluh lantakkan. Kemudian sifat Allah yang kedua, nama Allah yang kedua yaitu Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Yang paling mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita itu seberapa? Ilmu kita itu nggak nyampe setitik, setetes air di lautan. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Betapa sedikitnya ilmu kita. Dikasih COVID-19, virus COVID-19, virus corona. Manusia sampai sekarang belum tahu apa obatnya, apa vaksinnya. Betapa bodohnya manusia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada apa-apa. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Maka tidak pantas kita bersombong bahwasanya kita yang paling mengetahui atas segala sesuatu. Ini adalah teguran, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Al-Alim. Nah, dalam hal ini tentu kita mengalami banyak permasalahan. Dan kita mengenal asma Allah yang lain, yaitu Al-Fattah. Allah yang membuka segala permasalahan kita yang kita hadapi tatkala wabah ini menimpa di kita. Maka tentu setelah Allah menjatuhkan kita dalam artian
Allah mengingatkan kita dengan memberikan kita berbagai cobaan, Allah akan menjadikan dirinya untuk memberikan bantuan kepada siapapun hambanya yang meminta. Allah akan memberikan solusi atas segala permasalahan. Allah Al-Fattah. Dan yang terakhir adalah Allah Ar-Razzaq. Lockdown diberlakukan. Tapi apakah rezeki setiap hambanya itu tidak terpenuhi? Insya Allah basic need semua akan terpenuhi. Dalam arti kata untuk sekedar makan, Allah sudah menjamin rezeki setiap hambanya. Kalau dia tidak mendapatkan dari pekerjaannya yang biasa sehari-hari, dia akan bisa mendapatkan rezeki dari yang lain. Entah itu dari saluran yang lain, atau bahkan mungkin uluran tangan dari saudaranya yang lain. Yang paling penting adalah kita tetap berusaha, dan kita yakin bahwasanya Allah Ar-Razzaq. Yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bos tempat kita bekerja. Ingat ya, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bos tempat kita bekerja. Ya, mudah-mudahan nggak ada Madam Ani nih. Oh, ada Madam Ani, Masya Allah. Baru hadir ternyata beliau. Allah Ar-Razzaq. Bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, dan bos kita hanya sekedar sebagai perantara. Next. Nah, pembahasan ilmu tauhid meliputi rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan juga qada dan qadar. Yang bulat, yang saya tebalkan ini, qada dan qadar, ini yang akan kita coba bahas. Next. Qada dan qadar dalam COVID-19. Dalam permasalahan qada dan qadar ini, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu punya kehendak, dan kehendak manusia itu, Allah punya kehendak, dan manusia juga punya kehendak. Tetapi kehendak manusia ini masih dalam rangka atau masih dalam bagian kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalah tentang kehendak, apakah manusia punya kehendak, apakah Tuhan yang punya kehendak, ini memunculkan beberapa aliran, diantaranya adalah Qadariyah dan Jabariyah. Dan yang di tengah-tengah tentunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita berpegang padanya. Apa yang dimaksud dengan Jabariyah misalnya? Jabariyah ini adalah pemaksaan dalam arti kata manusia itu nggak punya pilihan. Manusia itu nggak punya kehendak. Yang punya kehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia pasrah, cenderung pasrah. Ya, saya berbuat kayak gini ya emang karena kehendak Allah. Seperti itulah kira-kira. Dia nggak punya kehendak sama sekali. Namun ada aliran kedua yang ekstrim sebelah kiri, yaitu Qadariyah. Ini kebalikannya daripada Jabariyah. Bahwasanya Tuhan itu setelah menciptakan dan menciptakan kehendak bagi manusia, maka manusia itu punya kebebasan dalam melakukan apapun. Dia punya pilihan yang bisa dia pilih. Jadi ini adalah antara Qadariyah dan Jabariyah. Tentu yang kita harus anut adalah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti saya tidak punya pilihan. Apapun yang saya pilih, itu adalah bagian dari takdir yang Allah tentukan. Qada yang Allah sudah tetapkan. Lanjut. Kita ingat kisah Umar bin Khattab ketika terjadi wabah ta'un di Syam. Inna Umar bin Khattab radhiyallahu an kharaja yuridu Syam. Jadi Umar bin Khattab sang khalifah ingin pergi ke Syam. Kemudian sudah mendekat, falam madana, sudah dekat. Sampailah kabar kepada beliau anna biha at-ta'un, bahwasanya ada ta'un di Syam. Mendengar hal ini, maka beliau pun berdiskusi dengan para sahabat. Beliau ingin mengajak diskusi, ingin mendapatkan pandangan dari para sahabat. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Umar bin Khattab? Apakah tetap masuk ke dalam Syam, ataukah balik lagi ke Madinah? Diskusi panjang, akhirnya muncullah
Abdurrahman bin Auf yang menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Inna hadzal waja' adzabun udziba bihi man kana qablakum. Sesungguhnya wabah ini atau bencana ini adalah azab yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kamu. Fa idza kana bi ardin lastum biha. Kalau kalian ada pada suatu daerah yang ada wabah di sana, fala tahbitu alaih. Fa idza kana bi ardin lastum biha. Maksudnya kalau kalian tidak ada di wilayah tersebut, mohon maaf. Kalau Anda tidak ada di wilayah tersebut, maka janganlah masuk ke wilayah tersebut. Dan kalau kita wa idza kana bi ardin, kalau kita adalah penduduk dari daerah tersebut, wa antum biha fala takhruju firaran min. Maka jangan keluar dari daerah tersebut. Ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Umar Abdurrahman bin Auf, maka Umar bin Khattab pun pulang. Tentu dia awalnya ada beberapa sahabat yang udah kita masuk aja. Kalaupun kita kena penyakit yaitu takdir. Kalau enggak yaitu kita kena penyakit adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Umar bin Khattab pun menegaskan bahwasanya kalau kita pulang itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau baca hadis ini saya sampai merenung dalam arti kata ini bentar lagi lebaran. Saya pulang nggak ya? Mudik nggak ya? Ini kalau masuk dalam hadis ini misalnya bahwasanya Bogor ini zona merah, Bogor ini adalah tempat wabah, maka kalau berdasarkan hadis ini maka saya nggak boleh pulang. Mudah-mudahan bismillah saya kuatkan diri, saya akan lihat kondisi, mudah-mudahan kalau memang masih parah tentu tidak pulang. Ini juga pemikiran banyak di antara kita mau pulang atau enggak. Kemudian ini hadis yang disampaikan oleh ada di Sahih Bukhari ya. Dan ini Ustaz Rizky komen, jangan mudik Ustaz. Siap. Ini hadis yang disampaikan oleh Pak Syafi'i ini ketika SKB kemarin. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu adzab. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Maka beliau menjelaskan kepada saya bahwasanya ta'un itu adalah azab. Azab yang Allah turunkan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi ingat, Allah menjadikan azab ini, Allah menjadikan penyakit ini, wabah ini rahmah lil mu'minin. Rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau kita sebagai orang mukmin, maka COVID-19 ini harusnya menjadi rahmat buat kita. Yang tadinya kita baca Quran hanya 10 menit, dengan adanya wabah kita diam di rumah, maka kita bisa baca 1 jam, 2 jam. Buku-buku yang ada di rumah, ini kayak Ustadz Nurizal kemarin bercerita, alhamdulillah dengan adanya COVID saya bisa menghabiskan buku-buku yang ada di rumah. Masya Allah, subhanallah. Wa anallahu ja'ala rahmah lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un. Fayamkusu fi baladin sabiran muhtasiban. Kalau terkena ta'un, maka dia berdiam diri di daerah tersebut sabiran muhtasiban, dengan sabar. Ya'lamu annahu la yusibu, dia mengetahui bahwasanya dia tidak akan kena illa ma kataballahu lahu, maka Allah akan memberikan pahala tentunya, illa kana lahu mislu ajri syahid, maka dia mendapatkan pahala syahid. Jadi Bapak, Ibu, kakak, adik sekalian, bahwasanya kalau kita menetap di suatu daerah yang terjadi wabah, maka kalau kita meninggal gara-gara wabah tersebut, maka kita mendapatkan pahala syahid. Kita mati syahid. Dan barang siapa yang tidak terkena oleh wabah tersebut, maka kita juga mendapatkan pahala syahid. Maka kalau saya nggak mudik tahun ini, mudah-mudahan saya juga bisa mendapatkan pahala syahid. Amin. Itu penjelasan tentang rahmat ataupun azab ya. Ini di Sahih Bukhari, ini disampaikan oleh Pak Syafi'i kemarin ketika di SKB.
Jadi kalau azab ataupun rahmat itu adalah rahmat bagi mukminin, maka kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Ya, inilah ringkasannya COVID-19 dari sudut pandang tauhid. Saya kasih tanda saling mempengaruhi dalam arti kata kita ingin mencoba memahami COVID itu adalah makhluk Allah. COVID adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, kita jangan takut. Tetapi satu sisi COVID ini juga mempengaruhi tauhid kita. Kita semakin sadar bahwasanya Allah yang Maha Kuasa, kita semakin sadar betapa bodohnya kita semakin sadar bahwasanya kita harus memohon kepada Allah untuk membukakan permasalahan kita dan membukakan pintu rezeki. Jadi saling memengaruhi dalam hal ini. Kemudian dari aspek rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Rukun iman yaitu iman kepada Allah, dan yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari aspek iman kepada Allah ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kemudian dari aspek iman dengan takdir, azab atau rahmat, dan bagaimana kita menyikapi takdir. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tanya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Silahkan hubungi saya secara japri ataupun di sini juga langsung koreksi jika ada salah. Saya sangat senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz atas ilmunya yang memberikan pencerahan dan faedah kepada kita. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa melalui chat ataupun langsung pakai speaker. Tafadhol ingin bertanya. Boleh lewat chat jika Oke, ada yang bertanya? Ya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ustadz Rizky Zakia. Apa beda spiritual dan theological, Ustadz? Ustadz? Spiritual dan theological, dan apa sikap kita pada kedua hal tersebut? Baik. Bismillah. Saya mencoba menjawab. Spiritual itu terkait dengan kondisi jiwa. Kalau theological ini atau akidah itu berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan tentunya berada pada akal kita, tasdiqum bil qalbi, ya. Jadi kita bagaimana kita meyakini atas segala sesuatu. Tentu ini adalah hal yang berbeda. Spiritualitas adalah terkait dengan kondisi kejiwaan kita, dan ini umum juga, yaitu banyak yang merasakan kekosongan misalnya. Materi sudah penuh, tapi ada kekosongan jiwa. Spiritualnya lemah atau kosong, jiwanya kosong. Nah, kenapa jiwanya kosong? Salah satunya karena terkait dengan belief-nya, terkait dengan i'tiqadnya, terkait dengan kepercayaannya. Yakni dia tidak mempercayai adanya Allah.
dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meyakini bahwasanya dia bekerja selama ini itu adalah karena ulah sendiri, karena usahanya sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada permasalahan datang, maka dia kehilangan tempat untuk mengadu. Padahal sejatinya nalurinya manusia itu butuh tempat untuk mengadu. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mempunyai kepercayaan tentang hal itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Perbedaan antara spiritualitas dan teologikal. Allahu a'lam. Ya, jika ada pertanyaan selanjutnya, adakah yang bertanya lagi? Dari Bapak Ahmad Firdaus. Masalah ini Pak Firdaus tambahan ini. Kan Tambahannya, kita bahwasanya coba kalau kita bisa melihat virus yang kecil ini ya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Bayangkan bila kita bisa melihat virus, justru kita hidup malah tidak. Karena di sekitar kita banyak virus. Ini kalau mau jalan keluar rumah takut karena banyak virus, karena kelihatan. Masalah. Terima kasih Pak Firdaus. Ya, apakah ini sebab dan musabab? Pada dasarnya dia adalah berbeda, tapi ada bisa menyebabkan satu sama lain. Dalam artian dengan dia tidak percaya kepada Allah, maka bisa membuat spiritnya kosong. Demikian. Ada lagi yang bertanya? Mungkin saya ingin bertanya, Ustaz. Oh, silakan Bashir. Tidak usah malu-malu Bashir. Insyaallah. Ini mahasiswa terbaik saya nih di kelas. Ustaz, kan terkait tauhid tadi, Ustaz. Tafadhal. Allah kan Asmaul Husna, dia memiliki sifat baik. Namun kadang kan kita, terutama di masa Covid sekarang, ketika ditimpa musibah itu terkadang keyakinan itu maksudnya ragu. Mungkin beberapa orang yang nyalma kayak, aduh, saya duit gak ada, ditimpa musibah. Itu gimana cara menyikapinya? Ya, fadkuruni adkurukum washkuru li wala takfurun. Jadi ini dijelaskan ya bahwasanya kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika tertimpa musibah, maka yang akan dikatakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia harus sabar terkait dengan hal tersebut. Banyak orang yang mungkin terpukul di awal, itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikala dia tenang, dia bisa berpikir jernih bahwasanya ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia sadar bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Allah harus dimintain tolong, kira-kira gitu ya. Kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa sombong. Kita mungkin sering meninggalkan sholat, ketika terjadi musibah, kita jadi ingat, kita nggak ada makanan lagi. Lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan ibadah. Akhirnya ketika pekerjaan itu hilang, pekerjaan itu sudah tidak ada pada sekarang ini, maka kita berpikir dari mana saya dapat mendapatkan rezeki. Nah, mudah-mudahan itu adalah rahmat bagi mukminin. Tentunya kadang kita mudah terbuka ya dalam artian yang sudah dekat, tapi ada juga orang yang sudah keras hatinya, dan ini perlu kita ketuk dalam artian kita sadarkan, perlu kita sampaikan kepada mereka bahwasanya kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus memberikan uluran tangan kita kepada mereka yang terdampak. Demikian Bashir. Jadi ini lebih kepada karena kurangnya ilmu ya Bashir ya. Kurangnya ilmu atau psikolog secara spiritual tadi.
yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rizky tadi, secara spiritual kondisi kejiwaannya kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur Ustaz. Afwan. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lain dari yang hadir? Bisa melalui chat atau lewat speaker langsung. Baik, karena sudah jam ini 4.56, mungkin kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu closing statement oleh Ustadz Nasar. Kami valid tafadhali masykur. Closing statement, Ustadz. Closing statement ya? Ya. Insya Allah masalah tauhid ini masalah yang jelas ya. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, dalam arti kata ini sudah jelas, udah nggak perlu lagi diragukan, insya Allah, bahwasanya COVID-19 adalah makhluk Allah. Ini adalah mudah-mudahan rahmat bagi kita, dan kita harus yakin itu memperkuat ibadah kita, baik dari aspek uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kemudian keimanan kita kepada qada Allah dan takdir Allah. Semoga kita semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertambah pahala kita, dan sebentar lagi Ramadan, besok malam insya Allah kita sudah memasuki satu Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita sering berdoa, pingin punya angan-angan, kapan ya Ramadan bisa beribadah dengan khusyuk. Dan sekarang Allah kasih kesempatan. Di rumah 24 jam, 24 kali 7 di rumah. Mudah-mudahan kita semakin khusyuk beribadah, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Alafu minkum ala kulli khata'at, yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah silakan dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai penyampaian materi oleh Ustadz Nasar, hafizahullah. Dan di akhir kesempatan kali ini saya selaku moderator mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu-ilmu kita berkah, dan agar menjadikan waktu-waktu kita berkah, terutama saat ini mendekati Ramadan, dan agar menjadikan kita menjadi orang-orang yang termasuk alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Apabila mendengar perkataan, maka kita akan mengambil yang baiknya. Dan wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jika terdapat kesalahan dari saya, maka itu datang dari saya dan dari syaitan. Saya memohon maaf atas hal tersebut, dan jika datang kebenaran, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.